Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Hanum Sasmita, dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta. Saya ditugaskan untuk mengajar di jurusan akupuntur, khususnya pada program studi sarjana terapan akupuntur dan pengobatan herbal. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah anatomi internal yang diberikan pada semester genap, tepatnya pada semester 2. Dan mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS teori yang berarti terdapat 14 kali pertemuan dalam satu semester. Mata kuliah anatomi internal membahas struktur dan sistem tubuh manusia secara menyeluruh yang meliputi sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan, sistem saraf, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem endokrin, sistem panca indera, sistem integumen, sistem reproduksi pria dan wanita, dan sistem imun. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami anatomi dasar tubuh manusia secara menyeluruh, lalu menjelaskan struktur dan fungsi setiap sistem tubuh yang telah disebutkan, dan juga mengaitkan konsep anatomi dengan kasus klinis, khususnya dalam konteks keilmuan akupuntur dan pengobatan herbal. Perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka di kelas dengan kombinasi metode yang pertama ada ceramah, untuk memberikan pemahaman teoritis dan sistematis cara melakukan review materi secara komprehensif. Lalu dilakukan secara diskusi kelompok dan juga dengan project based learning, yaitu mahasiswa diberikan tugas lapangan untuk mengumpulkan data dari pasien yang mengalami gangguan pernafasan seperti contohnya ISPA, asma, dan PPOK. Tugas dikumpulkan melalui sistem paperless menggunakan aplikasi Soleta, yaitu platform pelajaran resmi dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Untuk evaluasi pembelajaran dilakukan melalui tugas individu sebanyak 20%, UTS 40%, dan tugas akhir semester atau UAS sebanyak 40%. UTS dan UAS menggunakan sistem CBT atau Computer Based Test, dan hasil evaluasi diumumkan kepada mahasiswa melalui grup WhatsApp dalam bentuk tabel rekapitulasi nilai. Mahasiswa yang belum mencapai nilai minimal diberikan kesempatan untuk remedial sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kalender akademik. Saya selalu menyusun rencana pembelajaran semester sebagai acuan perkuliahan dan dibagikan di awal semester bersamaan dengan kontrak perkuliahan. Bahan ajar yang saya siapkan meliputi slide presentasi serta bahan kajian yang dikembangkan dari hasil penelitian saya sendiri yang telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah anatomi internal. Sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran yang saya ampu di program studi sarjana terapan akupuntur dan pengobatan herbal Poltekkes Kemenkes Surakarta. Berikut saya lampirkan cuplikan video pembelajaran dari kelas anatomi internal sebagai dokumentasi kegiatan akademik yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak, teman-teman semuanya. Oke, sesuai dengan jadwal pertemuan kita pada hari ini masuk ke pertemuan ketiga dalam mata kuliah sistem anatomi internal, yaitu masuk ke materi anatomi sistem pernafasan. Ya, yang sebelumnya udah pernah kita bahas, itu ada dalam anatomi internal ada sistem pernafasan, sistem endokrin, ada sistem panca indera. Masih pada ingat kan semuanya? Masih. Ya, oke, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan anatomi sistem pernafasan. Capaian pembelajaran yang akan kita capai pada materi anatomi sistem pernafasan yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan anatomi vaskularisasi dan intervensi organ respirasi, nasofaring, faring, laring, bronkus, dan bronkiolus. Ya, jadi nanti semua teman-teman diharapkan setelah selesai mata kuliah tentang sistem anatomi respirasi atau pernafasan, ini kalian bisa menjelaskan tentang semuanya ini ya, menjelaskan anatomi, vaskularisasi, dan intervensi dari organ-organ respiratory itu yang terdiri dari nasofaring, faring, laring, bronkus, dan bronkiolus. Lanjut ya. Pengertian sistem pernafasan itu sendiri apa sih?
Jadi ya, sistem pernafasan itu sendiri adalah suatu respirasi atau pernafasan yang merupakan pertukaran oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2 antara sel-sel tubuh serta lingkungannya ya. Jadi di sistem respirasi ini adanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya dalam tubuh manusia. Lalu apa aja yang terlibat dalam sistem anatomi pernafasan itu? Ya. Jadi sistem pernafasan pada dasarnya dibentuk oleh jalan atau saluran nafas dan paru-paru beserta pembungkusnya yang biasa disebut dengan pleura. Ya, jadi pembungkus paru-paru itu ada paru-paru dibungkus, itu namanya sistem pembungkusnya itu namanya pleura, dan rongga dada yang melindunginya. Ya, jadi urutan saluran pernafasan adalah yang pertama itu masuk dari rongga hidung, lalu masuk ke faring, lalu masuk ke laring, lalu ke trakea, bronkus, paru-paru, lalu ke terakhir paru-paru. Ya, di dalam paru-paru nanti terbagi lagi menjadi dua, bronchiolus dan alveolus. Ya, jadi urutannya pertama masuk hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronchiolus, dan alveolus. Ya, jadi di dalam paru-paru ini nanti ada bagi menjadi dua ruangan, yaitu bronchiolus dan alveolus. Lanjut ya. Seperti ini sistem organ pernafasan ya. Jadi sistem organ pernafasan itu terbagi menjadi sistem respirasi bagian atas ya, dan juga sistem respirasi bagian bawah. Yang seperti tadi sudah kita jelaskan sama-sama, yang sudah dilihat sama-sama. Bagian respirasi bagian atas itu terdiri dari ada hidung, faring, laring, dan trakea. Ya. Jadi kalau sesuai dengan gambar, ini masuknya dari hidung, lalu masuk ke faring, lalu bawahnya lagi laring, ya, lalu masuk ke trakea. Ya, ini laring, lalu masuk ke trakea. Sedangkan untuk organ sistem respirasi bagian bawah itu terdiri dari paru-paru, ya, paru-paru dan bronkus dan alveoli. Ya, jadi ini paru-paru, bronkus ini yang kayak bercabang-cabang ini namanya bronkus yang kecil-kecil. Lalu alveoli atau alveolus itu bagian ujung-ujungnya daripada bronkus. Ya, jadi sistem pernafasan terbagi menjadi berapa? 3. Jadi atas dan bawah ya. Oke. Kita lanjut, kita jabarkan satu-satu sistem pernafasan bagian atas ya. Ini yang pertama adalah hidung. Yang tadi pertama kali masuk udara itu kan masuknya melalui hidung ya. Nah, hidung ini juga terdiri dari eksterna dan interna ya. Jadi hidung ini terbagi juga menjadi dua. Eksterna itu apa? Eksterna ini bagian luar, bagian yang menonjol dari wajah yang disangga oleh tulang hidung dan kartilago. Jadi ini bagian luar ini bagian eksterna. Ya. Lalu bagian interna itu apa? Interna ini lorong yang dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri oleh pembagi vertikal yang sempit yang disebut septum. Ya, jadi ini antara hidung kan ada ruang kanan kiri. Nah, tengahnya ini namanya septum. Oke. Paham ya sampai sini? Paham. Nah, ini kalau misalnya ada septum yang mengalami kelainan, nah ini bengkok nih. Jadi ada kan orang yang lubangnya hidungnya kanan sama kiri bentuknya beda, lubangnya gedenya nggak sama. Nah ini namanya deferred septum. Itu gimana caranya? Normalinnya operasi bisa tetap dilakukan. Lalu masuk ke organ bagian berikutnya yang disebut dengan faring. Apa itu faring? Faring merupakan saluran yang memiliki panjang kurang lebih 13 cm yang menghubungkan nasal dan rongga mulut pada laring, pada dasar tenggorokan. Ya, jadi faring ini nih, sini. Ya, yang memiliki panjang kurang lebih 13 menghubungkan nasal, hidung dengan rongga mulut. Ya, menghubungkan hidung dengan rongga mulut itu namanya faring. Dan faring ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada nasofaring,
orofaring, dan laryngofaring. Seperti gambar di sini ya. Kelihatan semuanya? Ya, bagiannya ini ya, nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Ya, jadi bagian faring ini terdiri dari 3 bagian. Lalu berikutnya apa? Yang ketiga, laring. Ya, laring ini terdiri dari tersusun atas 9 kartilago. Ya, dari 9 tulang, 6 kartilago kecil dan 3 kartilago yang besar. Ya, jadi laring ini terdiri dari tulang seperti ini. Ya, laring menghubungkan laryngofaring dengan trakea. Ya, dengan bawahnya terletak pada garis tengah anterior dari leher pada vertebrata cervical 4 sampai dengan 6. Ya, lebih ke bawah lagi nih. Ya, ini laring sampai ke bawah lagi. Lanjut, bagian laring ini sering juga disebut sebagai kotak isi terdiri dari epiglottis, glottis, cartilago tiroid, cartilago aritoid, dan pita suara. Ya, jadi ini yang di dalam laring ini terdiri bagian-bagian ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian yang terdiri dari laring. Ya, jadi ada epiglottis. Epiglottis itu bagian sini. Yang paling atas itu epiglottis, supraepiglottis, pita suara, glottis, dan subglottis. Ya, itu bagian keempat. Itu bagian laring adalah sebelum bagian masuk ke esofagus. Ya, jadi ingat ya semuanya. Lalu setelah laring kita masuk lagi ke bawahnya, yaitu bagian trakea. Ya, di bagian trakea ini merupakan suatu saluran rigid yang memiliki panjang kurang lebih 11 sampai 12 cm dengan diameter sekitar 2,5. Ya, terdapat pada bagian esofagus yang terletak mulai dari kartilago koroid masuk ke dalam rongga toraks. Ya, jadi di bagian trakea. Ya, sini trakea. Ya, agak panjang. Ini trakea. Ya, terdapat bagian esofagus yang terletak mulai dari kartilago koroid masuk ke dalam rongga toraks. Ya, sampai masuk ke dalam rongga-rongganya. Tersusun dari 16 sampai 20 cincin tulang rawan berbentuk huruf C yang terbuka pada bagian belakangnya. Ya, jadi bentuknya tuh seperti kayak huruf C tapi kebuka bagian belakangnya. Ya, kayak huruf C. Terdapat juga silia yang mimik terjadinya refleks batuk dan bersin. Jadi kalau misalnya kalian batuk atau bersin, nah bagian ini yang menimbulkan refleks. Ya, trakea mengalami percabangan pada cairan berbentuk bronkus kiri dan kanan. Ya, jadi ini di sini terjadi percabangan ujungnya untuk menuju ke paru-paru. Ya, jadi ada paru-paru kanan, paru-paru kiri dari trakea, akhirnya ujungnya bercabang untuk menuju bronkus kanan dan kiri. Ya, paham sampai sini? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke organ sistem respirasi bagian bawah. Tadi kita udah bahas sama-sama bagian atas. Sekarang kita bahas yang bagian bawah. Nah, yang pertama itu ada namanya bronkus, ya, atau tenggorokan trakea yang bercabang menjadi 2 bagian, yaitu bronkus sebelah kiri dan bronkus sebelah kanan. Ya, jadi ini paru-paru. Ada bronkus sebelah kiri dan bronkus sebelah kanan. Kenapa disebut bronkus gularis sebelah kanan terdiri dari 3 lobus dan bronkus gularis sebelah kiri terdiri dari 2 bronkus. Ya, jadi kanan dan kiri jumlahnya itu berbeda karena terdiri dari 3 lobus, sedangkan sebelah kiri terdiri dari 2 bronkus. Ya. Bronkus lobaris kanan terbagi lagi menjadi 10 bronkus segmental. Dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Ya. Nah, ini strukturnya berdasarkan dari kedua paru-paru adalah percabangannya bronkial. Yang selanjutnya ada bronchi, bronchiolus terminal, bronchiolus respiratory,
ductus alveolar dan saccus alveolar, ya, sesuai dengan gambar yang sebelumnya. Ini yang terakhir sebagai respiratory zone atau alveolarnya. Jadi bronchus yang bercabang, ada bronchus, terminal bronchus dari besar, primary bronchus yang paling besar, lalu menjadi secondary bronchus, lalu terbagi lagi menjadi lebih kecil, tertiary bronchus, lalu ke bronchiale, terminal bronchus, lalu yang terakhir alveolar. Ya, jadi antara percabangan itu ujungnya yang paling kecil itu namanya alveolar. Jadi bentuknya itu bulat, kecil-kecil gitu. Ada bayangan ya, persis seperti gambar ini. Jadi paru-paru kanan sama kiri, dari paru-paru kanan sama kiri itu terbagi lagi, ada bronchus yang besar, primary, lalu menyempit lebih kecil lagi, secondary, lalu tertiary, makin kecil, lalu berujung di alveolar atau respiratory zone. Nah, seperti pada gambar di sini. Paham ya? Nah, yang kedua ini paru-paru. Ya, paru-paru ini pusat dari sistem pernapasan. Ya, jadi semua sumber pernapasan kita ini pada sistem respiratory itu di paru-paru ini. Paru-paru adalah organ yang berbentuk piramid seperti spons dan berisi udara. Terletak dalam rongga toraks. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Ya, seperti yang tadi kita bahas sama-sama ya. Jadi paru-paru ini kalau secara anatomi bentuknya ini kayak spons. Jadi kalau misalnya dipencet atau ditekan ya kayak spons, tahu kan spons ya. Jadi dia ditekan agak bukan keras gitu ya, konsentrasinya tuh bukan keras. Dan paru-paru ini dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut pleura. Ya. Pleura ini terbagi menjadi 2, ada pleura visceral dan parietal. Ya, jadi ini paru-paru dibungkus lagi, ini trakea, ini bronchus. Ada bronchus tadi ya udah kita bahas sama-sama, ada primer, sekunder, dan tersier. Ya, lalu yang ujung ya yang sistem pernapasan utamanya. Nah, ini terbagi dibungkus, paru-paru ini dibungkus dengan selaput yang tipis namanya pleura. Ya, pleura ini juga terbagi menjadi 2, pleura visceral dan parietal. Nah, ini dari ujungnya bronchus ini yang tadi udah kita bahas sama-sama kan. Jadi bronchus, primer, sekunder, tersier, ujungnya itu namanya alveolar. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, ini bronchus, terminal bronchus. Masih ingat kan gambar yang tadi? Nah, ini ujungnya namanya alveolar. Ya, bentuknya bulat-bulat gini. Atau disebut juga alveoli. Di sini terjadi apa? Di alveolar ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, jadi di alveolar ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terdapat sekitar 300 juta yang jika bersatu berbentuk satu lembaran akan seluas 70 meter persegi. Ya, jadi kalau misalnya itu 300 juta ini bulat-bulatnya ini banyak, kalau disatukan dijadikan lembaran dibuka, itu panjangnya bisa menjadi 70 meter persegi. Nah, ini ya, jadi di alveolar ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Arteri pulmoner membawa oksigen dari jantung ke paru-paru ya. Jadi arteri ini yang warnanya biru itu membawa oksigen dari jantung ke paru-paru. Sedangkan untuk pembuluh venanya, vena pulmoner itu membawa darah kembali ke jantung ya, dari sini kembali ke jantung. Sedangkan kalau arteri dari jantung ke paru-paru ya, jangan sampai kebalik ya. Jadi vena membawa oksigen dari jantung ke paru-paru, sedangkan vena membawa kembali dari darah ke jantung. Oke, sekarang kita masuk ke mekanisme sistem pernafasan. Pada sistem pernafasan atau respiratory pada manusia itu ada 3 komponen utama ya, yang kita
lakukan setiap kita bernafas ya. Jadi 3 komponen utamanya itu apa aja? Yang pertama itu inspirasi atau kita saat tarik nafas. Jadi pada saat kita tarik nafas itu pada tahap ini otot diafragma dan otot antar tulang rusuk berkontraksi. Jadi saat kita tarik nafas, otot berkontraksi, rongga dada sedang membesar ya. Dan hal ini menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih rendah daripada tekanan udara luar, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Jadi kalau kita tarik nafas, coba tarik nafas semuanya. Nah, kan udaranya nanti rongga dada membesar, udara bisa masuk ke paru-paru ya. Paru-paru, tekanan udara dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan udara di luar. Tekanan udara di luar lebih tinggi sehingga udara dari luar itu masuk ke dalam paru-paru. Lalu yang kedua itu pertukaran gas. Nah, setelah udara masuk ke dalam paru-paru, oksigen dari udara akan berdifusi masuk ke dalam darah. Jadi udah masuk ke dalam paru-paru, nah itu nanti oksigen masuk ke dalam darah yang tadi ada arteria vena tadi kan. Sedangkan karbon dioksida dari darah akan berdifusi keluar ke dalam paru-paru ya. Jadi pada saat kita habis tarik nafas, lalu tahap berikutnya ada pertukaran gas ya. Jadi oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Lalu setelah itu yang ketiga itu tahap ekspirasi atau membuang nafas. Jadi kita tarik nafas, ada tahap pertukaran udara, lalu ekspirasi adalah membuang nafas. Pada tahap ini otot diafragma dan otot antar tulang rusuk berelaksasi. Kita hembuskan nafas itu kan lebih rileks, jadi lebih rileks sehingga otot antar tulang rusuk itu berelaksasi, rileks sehingga rongga dada mengecil, tekanan udara dari paru-paru menjadi lebih tinggi daripada di udara sekitar sehingga udara dikeluarkan dari paru-paru. Paham semuanya? Yang tiga ini tahap utama dalam sistem pernafasan ya. Jadi ada inspirasi, pertukaran gas, dan ekspirasi. Nah, ini pernafasan dilakukan menyediakan suplai udara segar dan terus-menerus ke dalam membran alveoli. Jadi adanya terus setiap kita nafas tuh ada pertukaran udara secara terus-menerus sehingga terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, jadi ada fase inspirasi dan ekspirasi. Nah, ini contoh dari udara masuk. Jika kita tarik nafas, otot-otot diafragma besar, udara masuk. Ya, rongga dada dan paru-paru besar sehingga udara masuk. Sedangkan ekspirasi itu kita hembuskan nafas, udara keluar, rongga dada dan paru-paru mengecil, udara keluar. Ya, bisa dibayangkan ya di sini ya antara udara masuk, inspirasi dan ekspirasi. Otot-otot apa aja sih yang membantu dalam proses ekspirasi? Yang pertama itu kalau inspirasi yang utama itu ada diafragma, intercostalis externa, ada tambahannya yaitu sternocleidomastoideus dan scalenus. Dan dalam inspirasi itu otot-otot yang berperan ini saja. Lalu pada tahap ekspirasi apa aja otot yang berperan? Itu ada intercostalis interna, otot abdominalis atau rectus, transversus, dan obliquus. Ya, ini ya otot-otot yang berperan pada saat proses pernafasan ya. Scalenus, sternocleidomastoideus, ya masih ingat semuanya ya letak-letaknya ya. Lalu ada otot internus, otot perut dan diafragma. Oke, sekian untuk materi kita sistem pernafasan. Sampai sini, silakan kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Namanya siapa? Silakan, mau tanya tentang apa? Saya Amru Maudidisi, saya izin tanya Bu, bagaimana penjelasan mengenai proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di alveoli paru-paru? Ya, oke, pertanyaannya bagus ya. Kita lihat lagi proses pertukaran udara yang di belakang kedengeran ya teman-teman. Jadi bagaimana proses terjadinya pertukaran udara oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di paru-paru. Prosesnya seperti ini yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi ketika kita tarik nafas,
Kita tarik nafas, rongga di dalam dada ini, rongga paru-paru menjadi lebih besar, ya, sehingga tekanan di dalam paru-paru ini lebih besar, ya, daripada tekanan dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan di luar, ya. Jadi tekanan di paru-paru lebih rendah, tekanan di luar lebih tinggi, sehingga udara di luar itu masuk ke dalam paru-paru, ya. Jadi pada kita saat tarik nafas kan, ya, dan saat tarik nafas kan terasa, ya, maksudnya paru-paru, rongga dada kita akan membesar, tekanan lebih kecil, udara di luar lebih tinggi, sehingga oksigen masuk ke dalam paru-paru, ya. Setelah itu terjadi pertukaran udara di dalam, lalu ketika kita menghembuskan nafas, karbon dioksida keluar, ya, paru-paru menjadi tekanan di dalam paru-paru menjadi lebih tinggi, sehingga udara dikeluarkan dari paru-paru menjadi udara bebas. Jadi kita hirup oksigen dari paru-paru diolah, lalu kita keluarkan karbon dioksida, gitu, ya. Dipahami? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya, silakan. Sebenarnya saya nggak ada Pramesti yang diminta untuk ini, bagaimana penjelasan peran paru-paru sebagai organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Oke, bagus pertanyaannya, ya. Sudah kedengaran yang lain juga, ya, pertanyaannya bagaimana peran paru-paru terhadap sistem pernapasan pada manusia. Ya, jadi paru-paru itu merupakan kunci atau organ utama dalam sistem pernapasan pada manusia. Karena di dalam paru-paru itu semuanya itu terjadi pertukaran udara. Dari oksigen kita masuk, terus kita hirup oksigen masuk, sampai dengan pertukaran udara yang terjadi di arteri dan pembuluh darah vena, sampai dengan kita hembuskan lagi yang keluar karbon dioksida, ya. Jadi dari semua sistem pernapasan tadi, yang dari hidung, laring, faring, paru-paru, nah itu paru-paru itu merupakan kuncinya atau utamanya dari sistem pernapasan pada manusia, ya. Dipahami? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa dengan pertemuan kita minggu depan. Kalau memang ada yang mau dikonsulkan atau ditanyakan, langsung nanti boleh misalnya mau WA atau Ibu langsung. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian deskripsi diri saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.